Jadi diamankan tuh padahal kita dibikin tidak aman tapi diamankan gitu. Ya aman menurut siapa? Kan ya tinggal begitu ya. Aman menurut penguasa mungkin. Dia sudah tidak bisa mengganggu lagi ya. Maka dia sudah aman bagi penguasa. Mungkin begitu ya. Jadi kalau aku pakai istilah dulu, diamankan sudah orang-orang yang mokong itu diaman noise. Tolong ini diamankan dulu sambil dilihat. Ya. Kalau dia tetap mokong ya salib. Jadi nggak ujuk-ujuk eksekusi salib itu turun. Gitu loh. Itu yang aku tawarkan. Tapi kalau kamu masih tetap seperti ini ya nggak apa-apa. Pasti akan aku potong tangan dan kaki. Iya, jadi benar-benar dipotong tangannya kakinya ya monggo. Tapi kalau aku kok sepertinya nggak begitu ya. Ini artinya dia ini kekuasaannya, pergerakannya atau yang gue bilang tadi orang ini diamankan gitu loh. Ini kan politik ini. Berhubung dengan kekuasaan gitu. Ya, paham ya? Nah, ini yang dikritik oleh Pak Pendeta itu salib. Oh, zaman Musa apa sudah ada salib? Maka gue jawab ada. Jangankan zaman Musa, nanti 3 abad ke belakang aja ada kok, yaitu zaman Kanjeng Nabi Yusuf kok. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak nutupi kan tuh? Oke, nanti karena ada yang protes tertutup. Sudah selesai ya Al-A'raf 7124 ya tentang salib ini. Ya, maka kita akan masuk sekarang ke Alkitabnya. Oke, ini selesai ya. Sekarang kalau ke Alkitab kita akan masuk ke, ingat gue ke Galatia ya. Ke Galatia. Galatia 3:13 coba dibuka. Ingat gue Galatia 3:13. Nanti kalau salah ya kita cari yang benar. Nanti nggak usah repot-repot. Bener ya, Galatia 3:13 ya. Galatia ini berarti Paulus nulis surat, dikirim untuk jemaat di Galatia. Jadi dikasih nama Galatia gitu ya. 3:13. Kita buka hardcovernya. Galatia 3:13. Ini tajuknya ya. Dibenarkan oleh karena iman, itu perikopnya ya, tajuknya ya. Galatia 3:13. Kita langsung ke 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Ya. Gue kadang-kadang memang baca surat Paulus itu ya harus memeras otak juga ya, karena dia berputar juga kalimatnya. Ya. Kan itu sudah diingatkan oleh Petrus ya. Diingatkan ya bahwa surat-surat Paulus itu memang sulit untuk dimengerti. Yang aku sudah jelaskan di Fika-Fika yang lalu kan. Seperti ini ya. Kristus telah mana tadi? 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum
Torah. Ya. Dan menebus dari hukum dosa waris atau dari hukum Torah? Kan jadi bingung kita. Padahal dia katakan ya, karena satu orang berdosa maka semua orang berdosa. Dosa menjalar kemana-mana. Maka ya, dari itu ini soteriologi salib yang ditawarkan Paulus ya. Maka semua orang itu telah mendapatkan warisan dosa. Kalau di sini dinyatakan membebaskan dari kutuk hukum Taurat. Lah hukum Taurat itu aku tanya sama teman-teman Yahudi nggak ada kaitannya dengan dosa waris itu. Gimana? Coba kalian tanya, mungkin perlu data tambahan. Tanya sama teman-teman Yahudi ya, apakah mereka mengimani apa yang disebut dosa waris ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran sehingga itu menjalar ke semua anak Adam. Seaku tahu-tahuku ya, sampai saat ini mereka tidak ada itu. Jadi di hukum Torah itu nggak ada namanya dosa waris. Tapi gue nggak tahu di sini Kristus telah ya menebus kita dari kutuk hukum Torah. Nggak ada hukum Torah mengutuk dosa waris. Masalahnya hukum Torah atau dosa waris dari Adam itu yang diselesaikan lewat penyaliban. Nah, ini perlu diskusi ya. Tapi itu bukan termasuk yang sedang kita bahas, cuman kan karena lewat ya nggak apa-apa. Aku umpankan dulu ke kalian sebagai bahan pemikiran, nanti kalian cari. Kalau nggak ketemu, ayo kita diskusikan bareng gitu loh. Ya, oke kita lalui saja itu ya. Terkutuklah ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya apa iki ya? Dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat. Kembali lagi. Taurat itu artinya hukum. Lah kalau gini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum-hukum. Gitu loh. Seharusnya kan nggak begitu, ya. Kristus telah menebus kita dari Torah, gitu. Bukan dari hukum Torah, kan hukum Torah itu diterjemahkan hukum. Jadi kalau Torah Musa itu hukum Musa. Makanya berkali-kali gue bilang yang namanya terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Itu terjemahan. Ya karena terjemahan silakan saja dikoreksi kalau salah. Ini salah, ini harusnya lain melakukan terjemahan ulang, mengkoreksi yang salah. Karena kalau hukum Torah yang ya kalau kalian nggak tahu sih kalian nggak ketawa. Tapi bagi yang tahu seperti gue, gimana ini hukum Torah? Berarti kan hukum-hukum. Karena Torah sendiri itu artinya hukum gitu loh. Ya. Oke, itu bahasa ya, tapi ya perlu bahasa itu karena dari bahasa kita tahu ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya sudah gue ikuti ini dulu ya, nanti lu juga pada bingung. Tapi enggaknya gue jelasin ini terjemahannya bermasalah gitu ya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, maksudnya karena dosa kita gitu loh ya. Sebab ada tertulis ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu poinnya yang mau aku bahas ya. Terkutuklah orang ya, terkutuklah orang yang digantung
yang digantung pada kayu salib. Ya. Lihat. Apakah ini ada salah terjemahan atau tidak? Monggo dikoreksi bareng-bareng. Gue pakai yang ada dulu. Nanti kalau gue bilang ini terjemahannya salah, ya nggak apa-apa, gue ikuti kalau salah. Yang benar gimana terjemahannya? Tapi ingat, kemarin sudah aku jelaskan, memang terjadi polemik sebetulnya. Eksekusinya itu di kayu apa di pohon? Kan di awal-awal sudah aku jelaskan. Makanya gue bilang, kalau ngikuti kajian gue itu nggak bisa lu ujuk-ujuk ke seri 5, ke seri 4, nggak bisa. Otakmu tambah goblok lu. Dia harus runut. Jadi nggak bingung. Kalau kamu langsung masuk ke seri sauna udelmu ya goblok gue. Aku sudah jelaskan di awal. Ya, masalah pohon kah, balok kayu kah, itu monggo diselesaikan terjemahannya. Tapi kalau terjemahan yang ada bla 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 bla, ya, karena Yesus ya membebaskan kita dari hukum Torah tadi, terkutuk tadi itu, maka terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, sekarang kita lihat dari mana Pak Paulus mengambil narasi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dari mana itu dia ambil? Maka kalau di Android nggak ada, kalau di hardcovernya ini ada ya. Di sini apa ini? Ada catatan kaki ya. Di sini ada catatan kaki ya. Itu dinukil dari Ulangan 21, 23. Dari Ulangan 21, 23. Jadi ini bukan lahir di ruang hampa. Ini sudah ada. Ya, dinukil sama Pak Paulus. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kalau kita berbicara Ulangan, ini di era siapa? Era Musa. Dan di sini sudah ada peristiwa apa? Salib. Makanya aku bilang tadi, Pak Pendetanya kurang cermat baca Alkitab. Dia langsung nyelonong saja menyalahkan Al-Quran tentang anakronisme salib. Kok di zaman Musa sudah ada salib? Lah Alkitab ngomongnya sudah ada kok. Karena ucapan Paulus di perjanjian ini kan perjanjian baru nih. Ini di perjanjian lama. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Ini di era Kanjeng Nabi Isa baginda Yesus. Ini di era Musa. Pentatuk itu Musa, Pentatuk itu Musa, Pentatuk itu Musa, di antaranya ini Ulangan. Gue ngajak lu fokus ke kata-kata ini loh, salib. Artinya ini dinukil, dia merujuk apa yang sudah ada pada kitab Ulangan 21, 23. Ini di era siapa? Di era Musa. Tentang apa? Tentang salib. Gue tanya, berarti di era Musa salib ada nggak? Kalau otak lu masih geblek, gue nggak tahu dengan cara apa gue harus jelaskan. Ini gue pilih cara yang paling mudah untuk lu terima.
Tapi kalau lu masih geblek aja gue nggak tahu wes. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa tuh tap-tapnya? 1.500. Terima kasih yang sudah tap-tap ya. Sudah ya, ya. Kondisi aman lah, tapi jangan berhenti karena nanti dianggap stagnan. Sekarang kita buka PL ya, perjanjian lama. Jadi ada perjanjian lama, Torah, perjanjian baru, Injil, perjanjian terakhir, Al-Quran. Setelah Al-Quran kagak ada lagi perjanjian. Karena apa? Karena kagak ada nabi lagi. Gitu. Sebetulnya inti dari ketiga perjanjian itu adalah satu sebetulnya. Nanti bisa ditambah yang lain-lain. Tapi kalau menurut gue intinya satu, bahwa kita akan menyembah kepada Yod Het Have era Yahudi, kepada Alif Lam Lam Ha era Islam. Nanti kalau di era Nasrani itu sudah nggak pakai Yod Het Have, dia pakai sebutan Bapa. Sebetulnya itu perjanjian yang paling penting di atas segala perjanjian yang ada. Makanya gue bilang dinullah itu semua akarnya tauhid, bukan syirik gitu loh. Ya. Kan kita sudah bahas ya bagaimana kekristenan itu, Tritunggal itu tercerabut dari akar Yahudinya. Kan sudah kita bahas berapa waktu lalu itu, ya. Kalau seandainya tetap dalam keyahudiannya, dia akan tetap tauhid. Jadi tidak ada yang lain selain dia, tidak ada Putra, tidak ada Roh Kudus. Gitu loh. Ya hanya Bapa itu. Tapi kan kemudian Bapa didampingi Putra, didampingi Roh Kudus. Dan mereka mulai melakukan yang disebut apa ya? Yang sebetulnya kalau kita tahu bahasa ya itu sesuatu kesalahan yang fatal. Mereka membedakan antara ehad dan yahid. Kalau di Arabiun antara ahad dan wahid. Gitu loh. Lah kalau ehad dan yahid itu berbeda, kenapa orang Yahudi kok nggak paham, kok nggak kenal yang namanya Tritunggal, gitu loh. Ya. Itu sudah kita bahas. Jadi intinya perjanjian sebetulnya dari segala perjanjian yang ada intinya itu. Baru nanti tambah-tambah yang lain terserah sakarmu. Bahwa kita akan hanya menyembah kepada Allah yang tunggal. Ya. Oke. Kita buka perjanjian lama. Pakai Android boleh, pakai hardcover. Enaknya pakai hardcover seperti ini. Ini ada catatan kakinya. Ulangan 21-23. Ulangan 21 ayat yang 23. Bentar. Nah, ini tajuknya adalah perikopnya ya. Ini perikopnya ini udah dipegang. Alkitabnya dipegang. Lu harus punya Alkitab, punya Al-Quran. Kalau nggak punya ngikuti kajian gue ya nyungsep lu. Punya Bible. Nanti ada yang protes Alkitab itu dari Arabian, ya sudah. Bible, punya Al-Quran. Ya, oke, kita baca bareng-bareng. Ini enaknya dari yang dua-dua ya supaya tidak putus dia. Penguburan orang yang dihukum mati, itu perikopnya. Ya, dimulai dari 21-22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Artinya apa? Dia berbuat dosa dan dia sudah masuk dalam hitungan yang
pantas untuk dihukum mati, gitu loh maksudnya ya. Maka dia dihukum mati. Ya. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ini kembali ya bahasa loh ya. Kan kita sebetulnya agak bingung, digantung pada tiang itu gimana? Tapi ya itu keterbatasan bahasa. Yang penting konro. Ya, sulit aku untuk menjelaskan, sulit. Karena pemahaman yang aku pahami kalau digantung itu seperti hukum gantung itu loh. Lehernya diikat tali, jadi dia menggantung pada tali. Kalau ini kan tidak tergantung pada tali, pada pot, tapi dibilang digantung. Ya itulah. Sebetulnya bahasa apa yang tepat untuk menyatakan peristiwa itu? Apakah digantung? Kalau digantung kan cuma tali doang gitu. Nanti talinya disandar, diikatkan di kayu apa di pohon, nah itu hal lain. Tapi ada tali. Tali itu yang nanti akan mencekik leher kita. Gitu loh. Lah kalau orang ditaruh di pohon diikat itu apa digantung? Atau dibalok ya? Ya, seperti kalian supaya gampang lihat foto-foto Yesus tersalib itu apakah bisa dibilang tergantung tak seperti itu? Tergantung itu kan sepertinya ya yang bisa kita pahami seperti orang dihukum gantung itu. Itu baru tergantung. Enggak disangkutkan di pohon atau di kayu gitu. Ya, tapi ya sudahlah. Harapanku sih kamu paham ya, karena aku juga bingung diksi apa yang pas untuk kondisi seperti itu sebetulnya. Ya sudah kita ikuti gantung lah ya, meskipun aku kurang sel sebetulnya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Artinya si mayat itu tidak boleh bermalam di tiang itu, gitu loh. Tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Gitu loh. Ya. Intinya dia tidak boleh digantung pada malam hari, gampangannya gitulah. Maka sebelum masuk malam hari harus dikuburkan. Ingat, pergantian waktu Yahudi, Nasrani, Islam itu pada jam 6. Bukan jam 1 nanti malam. Ya. Ini faktor waktu, ini harus paham ya. Jadi nggak boleh digantung ya, harus dikuburkan ya. Kenapa? Nah, dijawab sama Bible. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ngambilnya dari ini. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi dari mana Pak Paulus mengambil narasi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Dari perjanjian lama ini, dari ulangan ini. Ini era siapa? Era Musa. Berarti kan sudah ada penyalipan. Sebab seorang yang digantung ya, terkutuklah oleh Allah. Gitu loh. Ya. Sebab orang yang digantung, ya, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah.
Gitu loh. Dari diksi inilah, dari narasi inilah Paulus membangun narasi untuk surat kirimannya kepada jamaah di Galatia. Ya, jadi sebab orang yang digantung terkutuklah oleh Allah. Terlepas yang tadi gue bilang ya, digantung itu sebetulnya digantung harusnya kan leher begini ya, tapi ya kalau ditaruh pohon seperti Yesus disalib itu bisa dikatakan digantung nggak? Ya selama ini orang mengatakan digantung, ya sudah. Kalau orang Jawa itu disendeknong, disandarkan, gitu. Disandarkan di kayu, ya. Nah ini nanti terjadi masalah. Apakah itu balok kayu? Apakah di pohon? Itu nanti ada sendiri itu bahasanya. Ya karena itu tadi terjemahan itu tadi. Nanti kalau kita mau cari itu sebetulnya Yesus itu dieksekusi itu, disalib itu, digantung itu, di balok kayu atau di pohon. Jangankan itu, sama-sama di balok aja sudah terjadi perbedaan yang gue bilang tadi. Kemarin nggak tahu di seri berapa itu. Ada yang satu balok lurus, ada yang baloknya bentuk huruf T. Oh iya ya. Aku belum pernah tanya sih ya. Coba cari, kalian tahu nggak? Balok kayu salib Yesus itu apakah sekarang masih diabadikan ya? Ada nggak itu? Disimpan nggak? Ya. Kan itu mesti kayu-kayu yang kelasnya itu kelas jati lah, kelas ulin lah, bukan kayu-kayu kelas kayu randu yang kena hujan terus